Dua orang pria terekam CCTV menunggu dua rekannya yang tengah membobol rumah di kawasan Jalan Raya Tipar Cimanggis, Depok. Para pelaku melakukan aksi pencurian karena tahu rumah sasarannya tengah kosong ditinggal pemiliknya yang melaksanakan sholat Id. Usai beraksi, keempat pelaku kabur usai mengacak-acak isi rumah dan menggasak emas batangan seberat 250 gram. Total korban menderita kerugian senilai 450 juta rupiah. Ya pokoknya barang-barang rumah Mas itu di lemari. Nah, di belakang lempekan baju itu di lemari. Berarti kamar sudah acak-acak ya? Udah kan nanti ke bapak juga lihat boleh. Mulai acak-acakan. Usai kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan kasus ini sudah ditangani Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke toko penyewaan baju adat di salah satu ruko Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura bertanya kepada korban, kemudian beraksi dengan menyentuh dan menepuk tangan korban. Tanpa sadar, korban menuruti pelaku yang meminta kunci sepeda motor. Dengan leluasa, pelaku pun langsung membawa kabur motor korban. Korban yang tersadar motornya telah raib langsung melapor ke Polsek Panakukang. Saya tidak tahu karena saja sementara kerja. Terus dia datang dengan nada yang keras bilang, "Kak, pinjam motor." Terus saya bilang, "Oh." Dari dia langsung ambil kunciku di meja kasir. Tahu tanpa sadar, saya buka di sadel, ambil susu UHT dan dia tepuk tanganku begini. Dan itu kunci ada di tangannya kembali. Ceritanya dia ambil kunci kembali di saya. Kini polisi mengejar pelaku yang ciri-cirinya teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dalam video viral, balon udara berukuran besar tersangkut di atap rumah warga. Salah satu sisi balon udara bahkan mengeluarkan api hingga membuat panik warga sekitar. Diketahui peristiwa terjadi di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun saat polisi memeriksa lokasi, balon udara tersebut sudah tidak ditemukan. Dugaan sementara, balon udara diterbangkan dari wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dan tersangkut di kabel listrik permukiman. Akibatnya, kawasan tersebut sempat alami pemadaman listrik. Beruntung tidak ada kerusakan pada peralatan listrik sehingga listrik dapat segera normal kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah perahu wisata berpenumpang 9 orang terbalik di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung seluruh penumpang bisa diselamatkan petugas. Ini merupakan insiden pertama yang terjadi di pantai Pangandaran selama libur Lebaran tahun ini. Insiden lain terjadi di lokasi berbeda. Sejumlah wisatawan terseret ombak hingga harus diselamatkan petugas. Hingga saat ini petugas telah berhasil menyelamatkan total 19 wisatawan, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Banyaknya insiden yang terjadi seiring dengan membludaknya pengunjung di pantai Pangandaran. Sudah terjadi 4 kejadian, di mana hari kemarin ada 3 kejadian di mana korban dapat kita selamatkan sebanyak 16 korban dan 1 masih dalam pencarian. Dan hari ini 1 kejadian, 3 kita dapat selamatkan, 1 masih dalam pencarian. Petugas menghimbau pengunjung agar lebih berhati-hati saat menikmati liburan di pantai. Pengunjung diminta mematuhi petunjuk keselamatan dan tidak berenang di area berbahaya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah melahirkan darurat di toilet terminal bus Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Padahal usia kandungan baru 5 bulan.
Pemudik yang tengah menanti bus dibuat panik dengan peristiwa calon penumpang melahirkan darurat di toilet terminal tipe A Tingkir, Kota Salatiga. Pemudik asal Palembang tujuan Sragen ini harus menjalani persalinan seorang diri di dalam toilet. Padahal usia kandungannya baru berjalan 5 bulan. Sang bayi dan ibunya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Tunas Harapan untuk mendapatkan perawatan karena lahir prematur. Terdengar suara tangisan. Nah, lalu si wanita yang mendengar suara tangisan itu meneriaki minta tolong, dan para petugas yang kebetulan saat itu sedang ramcek beserta suami dan keluarga. Saat ini ibu dan bayi masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, Stasiun Pasar Senen Jakarta masih ramai pemudik yang kembali dari kampung halaman. Para pemudik masih memadati Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Keramaian ini didominasi oleh keberangkatan dan kedatangan pemudik. Berdasarkan data KAI Daob 1 Jakarta, 785.000 tiket ludes terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sementara untuk kedatangan 698.000 lebih penumpang tiba atau akan tiba di Jakarta. Untuk hari ini, 47.069 penumpang dijadwalkan turun di area Daob 1 Jakarta. Sementara di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih ramai pemudik yang hendak balik ke Pulau Jawa untuk hindari kepadatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Indra Setiabudi di sana. Selamat siang Indra, bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung, Indra? Animo masyarakat terus meningkat, para pengendara ataupun penumpang yang akan melakukan penyeberangan pada siang hari, Deswita. Dan kalau kita terkait data, Deswita, hari H+2 kemarin sebanyak hampir 16.000 penumpang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Adapun juga terkait kendaraan, ini total sudah ada 5.000 kendaraan sudah melakukan penyeberangan pada H+2 kemarin, yang mana ini animo masyarakat semakin meningkat, Deswita. Dan kalau kita bahas terkait kebiasaan masyarakat, ini lebih memilih berangkat pada malam hari hingga dini hari lantaran untuk menghindari cuaca yang cukup panas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, Deswita. Adapun juga nantinya ketika ada kepadatan maupun juga kemacetan di ruas jalur arteri dari Lampung menuju Pelabuhan Lampung ini, pihak kepolisian maupun ASDP akan melakukan sejumlah rekayasa terkait clustering, delay system maupun juga buffer zone untuk mengurai para pengendara yang nantinya untuk menghindari penumpukan di area Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Selain itu juga dapat kami informasikan titik-titik ini akan dilakukan di titik tol Bakauheni maupun juga di titik strategis non-tol di ruas tol arteri dari Jalan Sumatera menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan terkait kapal, Deswita dan juga pemirsa, bahwa diketahui bahwa saat ini masih dilakukan ataupun digunakan 30 kapal yang beroperasi, namun tidak menutup kemungkinan nanti ketika ada kepadatan maupun keramaian ini nantinya SDP akan melakukan penambahan jumlah kapal sebanyak 67 kapal yang artinya perharinya akan beroperasi guna untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan arus balik 2025 ini. Adapun juga terkait puncak arus balik 2025 ini, Deswita, perlu diketahui bahwa akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Dan perlu diinformasikan bahwa nantinya masyarakat diimbau untuk 2 jam sebelum melakukan keberangkatan sudah berada di area parkir ataupun kantong parkir di Pelabuhan Bakauheni. Deswita. Baik, terima kasih Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, dari jalur Lingkar Gentong, arus lalu lintas masih dipadati kendaraan pemudik yang hendak berwisata. Ya pemirsa, H+3 Lebaran di jalur Gentong Selatan Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ada terjadinya kepadatan dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Meskipun ini Lebaran sudah lewat 3 hari, namun animo masyarakat
untuk melintasi di jalur gentong ini masih tinggi, bahwa untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan yang memang akan melakukan berwisata ke arah Pangandaran, dan tentunya jalur ini merupakan jalur yang menghubungkan antara Tasikmalaya, kemudian Ciamis, Banjar, dan juga Pangandaran. Diprediksi pihak kepolisian ini memprediksi bahwa arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6, 7, 8 April 2025, dan tentunya untuk jalur gentong sendiri ini banyak sekali titik ataupun trouble spot yang memang menjadi rawan kemacetan. Tentunya pihak kepolisian juga ini menghimbau kepada para pemudik yang hendak melakukan perjalanan di jalur selatan, khususnya di Jalan Gentong ini, untuk tetap berhati-hati dan berfokus diri dalam berkendara, kemudian juga pastikan kendaraan yang layak jalan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Irfan Hardiansah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pantai Carita ramai dikunjungi wisatawan hingga menyebabkan kemacetan di Pandeglang, Banten. Sementara di Bandung, Jawa Barat, bus wisata bandros diserbu ratusan wisatawan. Ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sebagian dari pengunjung telah datang sejak dini hari untuk menghabiskan masa libur bersama keluarga. Warga antusias datang ke Pantai Carita karena lokasinya strategis dan tiket masuk yang terjangkau. Macet di Mandalawangi itu. Nah terus ini dalam rangka apa sih? Liburan lebaran aja bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Di tengah padatnya pengunjung, sejumlah insiden terjadi di Pantai Carita. Badan Penyelamat Wisata Tirta Balai Wisata Banten mencatat, hingga Kamis sudah ada 15 anak yang dievakuasi petugas karena terseret arus. Para orang tua pun diharapkan agar terus mengawasi buah hati mereka agar tidak main terlalu jauh ke tengah. Sementara itu, akibat antusiasnya warga, jalur Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dipadati ratusan kendaraan wisatawan. Kendaraan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 km. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem buka tutup jalur. Meski macet, warga tetap antusias menuju tempat wisata karena sudah menjadi tradisi bersama keluarga. Sementara polisi memperkirakan lonjakan jumlah wisatawan akan terjadi hingga 4 April. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia antusias menanti bus wisata bandros Bandung Tour on Bus di areal Taman Alun-Alun Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat-tempat sejarah di Kota Bandung. Selama Lebaran, bus wisata bandros kembali menjadi primadona wisatawan menghabiskan masa liburan di Kota Kembang. Tidak hanya warga lokal, wisatawan dari luar daerah juga antusias naik bus unik yang satu ini. Karena pengen tahu ini apa sejarahnya Bandung, pengen tahu tentang Bandung, karena belum pernah. Barusan nunggu lama nggak sih? Iya, lumayan. Lumayan lama. Antrinya juga banyak. Di shelter Bandros Alun-Alun disediakan 6 unit armada, di mana setiap hari dibatasi untuk 500 wisatawan. Nah, bagi wisatawan yang penasaran jelajah Kota Bandung menggunakan bandros, Anda harus datang lebih awal agar tidak mengantri terlalu lama untuk mendapatkan tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Oh jujur jelaskan. Jelaskan. Karena masalah apa? Masalah apa? Ya, masalahnya masalah apa awalnya? Pemutikan. Polisi menggerebek rumah dan menciduk AK 46 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia diduga menjadi pelaku penikaman AG 31 tahun yang merupakan rekan sekampungnya hingga tewas. Polisi menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan untuk menganiaya korban. Kejadian berawal usai pesta miras dan hendak membeli sabu di rumah korban. Pelaku kesal lantaran korban tak memberikan narkoba hingga gelap mata dan menganiaya rekannya hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. 8 orang tersangka pencurian ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta Utara dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebelumnya mereka beraksi di sejumlah lokasi termasuk beberapa villa yang dihuni warga asing di wilayah Kuta Utara. Dari para tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, termasuk diantaranya barang berharga milik warga asing dan 1 unit sepeda motor. Tersangka ini yang sering beraksi di wilayah Polsek Kuta Utara, karena rata-rata ini lokus deliktinya ada di Polsek Kuta Utara dan korbannya bule. Ya, selama kegiatan pengembangan. Para tersangka kini diperiksa intensif petugas di Polres Badung. Mereka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Polisi masih mendalami kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.